yang katanya leluhurnya para habaib, yang katanya wafat 383, katanya punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Ini cucu Nabi asli. Dia tertulis namanya dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ada semua tuh kitab-kitab nasab dukcapilnya itu. Di setiap masa ada ditulis Ahmad bin Isa, anaknya Muhammad An-Naqib, anaknya Ali Al-Uraidi, anaknya Ja'far Shadiq, anaknya Muhammad Al-Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad. Semuanya ditulis itu. Sahih. Ahmad bin Isa ini adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wafatnya ini 345, Ahmad bin Isa, yang di kitab-kitab. Dan semuanya kemudian dikulik satu persatu, termasuk juga olehnya yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan, yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Utsmani. Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo, kemudian kita kenal ini, berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Senok Hugron, Senok Hugron itu datang belakangan. Bukan dipengaruhi, tapi koleganya, kolega. Walaupun misalnya katakanlah Senok Hugronnya ini datang belakangan, dijemputlah sama beliau, surat menyurat dulu. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Senok Hugron sebelum Senok Hugron datang di Jakarta. Kalau Raja Aceh dulu, Sultan Aceh dulu, disurati sama Ratu Wilhelmina, suratnya dirobek, menolak kerjasama apapun alasannya. Pantang bagi kami untuk menerima perintah daripada penjajah. Pantang bagi kita untuk bekerja sama dengan penjajah. Itu Bung di Aceh, Bung. Di sisi lain, orang-orang kolonial mendeploy, mengerahkan berbagai kelompok misionaris sama seperti yang diterjunkan di India, yang kemudian menciptakan berbagai kelompok enklav-enklav perbedaan agama di India yang dilakukan oleh East India Company, dan di Indonesia dilakukan oleh VOC. Sama polanya. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah kemudian, saudara, begitu Senok Hugron datang, saudara, Senok Hugron ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Kalau emang bukan Habib, jangan ngaku-ngaku Habib, itu bikin malu. Jul, jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi, Jul ya. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib, kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Ya memang disembunyikan, ada sebabnya. Kenapa? Ya karena perang lah, Beb. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai zuriyahnya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama Njitnya Antum. Njitnya Antum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye, sahabat baik, mufti Batavia. Dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda. Sepertujuh gajinya Senok Hurgonye. Mengapa mereka kemudian berusaha mengacak-acak kita dengan bandul politik yang disebut dengan the shifting strategy of global game ini? Ini yang kita alami hari ini. Akar-akar politik berideologi kekerasan inilah kemudian yang menjadi berbagai hantu kita hari ini. Dari berbagai kerentanan-kerentanan agama yang dijadikan sebagai tunggangan-tunggangan politik untuk mencapai tujuan kekuasaannya. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir, siap berjihad, siap berjihad. Terciptanya Al-Qaeda, ISIS, dan berbagai organisasi teror di Indonesia, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua karena punya cita-cita politik daulah khilafah. Kelompok FPI juga ingin menegakkan khilafah. Bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam.
Jadi nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019, kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Siap bersatu? Siap. Siap bersaudara? Siap. Siap rebut Indonesia? Takbir. Yang mengatasnamakan Habib-Habib dan sebagainya. Dan ini kemudian memecah belah. Para habaib ini datang ke Indonesia dengan menggunakan basis dasarnya tasawuf, kerendah hatian, tapi hari ini gara-gara politik, para habaib juga berpolitik dan saling mencaci maki satu sama lain. Politik semua Pak yang merusak. Siap turunkan Jogodok. Siap turunkan Jogodok. Siap lengserkan Jogodok. Takbir. Makanya kemudian pemecah belahan itu terjadi di sini. Semua bermain. Dan kita semua hari ini orang-orang Islam yang betul-betul bego mau ada dikasih infiltrasi ideologi semacam ini. Mereka merasa ingin memberdayakan, ingin menjayakan Islam. Padahal mereka sedang dalam jebakan Batman. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Bahwa semua agama mengalami kerentanan kekerasan-kekerasan yang berbasis radikal, ekstrim, dan teror ketika mereka terlibat dalam kepentingan-kepentingan politik. Pertentangan-pertentangan politik ini kemudian membuat orang-orang Eropa, kolonial Eropa, membuat satu kesimpulan bahwa semua kelompok agama ini harus dijadikan mesin-mesin politik sebagai alat untuk menghegemoni negara-negara jajahan. Lalu diutuslah 25 orang Eropa untuk berpura-pura menjadi Islam, berpura-pura menjadi Hindu, berpura-pura menjadi Buddha, untuk ingin tahu apa kelemahan Hindu, kelemahan Buddha, dan kelemahan Islam. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Ditemukanlah rahasia kelebihan dan kekurangan dari setiap agama itu. Islam terutama, kemudian dibuat satu kesimpulan bahwa orang Islam jangan sampai berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang Islam diharuskan untuk diperkenalkan dengan cita-cita politik. Kalau orang Islam ini berkenalan dengan cita-cita politik, maka mereka akan saling tikam sesama orang Islam dan mereka akan saling bunuh sesama orang Islam. Mereka akan cenderung menghabisi siapapun yang berbeda dengan keimanannya. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Siap turun melawan. Tidak peduli ancaman. Kita akan melawan sampai ajal. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Takbir! Sehingga akhirnya apa? Agama mengalami kerentanan untuk dipakai sebagai alat melegitimasi berbagai perjuangan-perjuangan politik untuk menguasai negara. Apakah di dalam Islam sejarah ini dimulai hari ini? Tidak. Sejak zaman Rasulullah sudah ada kelompok radikal yang diwakili oleh Zulhuwaisirah At-Tamimi. Berasal dari mana? Dari Najd. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan perkataan, kelompok ini yang nanti kelak, kelompok ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, yang menjadi liar dan sulit dikontrol orang lain. Ketika dia membaca Al-Quran, dia hanya sampai tenggorokannya aja, tidak sampai kepada hatinya. Maka kalian para pejabat, kalian para pemerintah,
Cukup sudah kalian tindas kami, cukup sudah kalian tipu kami, cukup kalian bikin kami sengsara dengan berbagai macam hal dan perkara-perkara. Cukup sudah, jangan sampai kami mulai bertindak, jangan sampai kami mulai berdiri, jangan sampai kami mulai bangun. Kalau sudah hilang kepercayaan kami sebagai rakyat kepada kalian para pejabat, maka jangan salahkan kami kalau kami gulingkan kalian dari kursi-kursi pemerintahan, saudara-saudara. Saya mau tanya, Aswaja siap bersatu tidak? Aswaja siap bersatu tidak? Siap habisi aliran sesat? Siap habisi PKI? Siap habisi Kristen radikal? Takbir! Kelompok ini kemudian membesar, diteruskan oleh Amr bin Bakir At-Tamimi. Kemudian diteruskan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Inilah kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Mereka akan menjadi kerikil dalam sepatu setiap kekuasaan siapapun. Dia tidak akan berhenti sampai dia sendiri yang berkuasa. Tapi memang Tuhan tidak pernah memberi izin dia untuk berkuasa sampai hari ini. Kalau kemudian kelompok-kelompok sayap kanan, ekstrim kanan seperti ini tidak pernah berkuasa dan tidak pernah menang pilpres di Indonesia, berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini. Berita-berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep yang menyebarkan fitnah. Namanya Muslim Cyber, koordinatornya Habib bin Ahlul Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Biar dong. Kiai-kiai santri berbiar orang nggak sorban kami cium tangan. Mulai kapan? Dah baca kitab ente? Nggak baca kitab, mau sok jadi kiai, bukan kiai ente, palsu kau, wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat, kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian, nggak usah diikuti model demikian. Jadi kalau ulama dulu, nasionalisme, pendeta, pastor memutuskan bahwa Pancasila ini adalah wadah bersama, ini nggak salah Pak. Secara genealogis ini mengakar kepada pemikiran berbagai agama. Saya mengatakan bahwa Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang. Tidak pernah. Kalau Nabi Muhammad jangan dibaca. Nabi Muhammad ini punya sifat maksum. Dihindar dari kesalahan. Tapi pasca kenabian, after the prophet era, umat Islam selalu gagal untuk mewujudkan mimpi-mimpi politik. Khulafaur Rasyidin gagal. Mengapa saya berani mengatakan gagal? 3, bahkan saya mengatakan 4 dari khalifah paling utama itu juga mati terbunuh. Kenapa Habib Rizik, kami, saya berkali-kali dicoba untuk dibunuh, saudara-saudara. Berkali-kali percobaan pembunuhan, diracun, dipenjara, berkali-kali ingin dibunuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Bani Umayyah, 6 dari khalifahnya mati diracun. Cucu Nabi mati diracun, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang kepalanya, lalu diarak di jalanan di Damaskus dan kemudian ditepuk tangani. Kemudian setelah itu ditaruh kepalanya di baskom, dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah, rajanya. Nah ini karena apa? Karena politik Pak. Permusuhan Sunni dan Syiah bertahan sampai hari ini 1421 tahun. Karena apa? Karena politik. Persoalan politik Pak mengatasnamakan agama. Semua kejahatan akan terlihat terhormat. Yazid tidak pernah merasa salah. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi membunuh Sayyidina Ali, sepupunya Nabi, mantunya Nabi, tidak pernah merasa bersalah sampai dibakar hidup-hidup pun dia tidak menyesal. Karena dia merasa membunuh orang kafir. Orang yang namanya Ubed, yang katanya leluhurnya para habaib, yang katanya wafat 383, katanya punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Ini cucu Nabi asli. Dia tertulis namanya dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ada semua tuh kitab-kitab nasab, dukcapilnya itu. Di setiap masa ada. Ditulis Ahmad bin Isa, anaknya Muhammad An-Naqib, anaknya Ali Al-Uraidi, anaknya Ja'far Shadiq, anaknya Muhammad Al-Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad. Semuanya ditulis itu. Sahih.
Ahmad bin Isa ini adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wafatnya ini 345 Ahmad bin Isa, yang di kitab-kitab itu ada dicatat anaknya cuma 3. Satu namanya Muhammad, kedua namanya Ali, ketiga namanya Husain. Jadi namanya 3. Dari mulai abad di mana dia hidup, kemudian kitab-kitab banyak dicatat, ditulis, semuanya ngomongnya begitu. Tidak ada yang mengatakan punya anak namanya Ubaid. Baru di abad 9 ada kiai namanya Ali As-Sakron. Dia nulis kitab bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawila, punya ayah namanya Ali Sahibud Dar, punya ayah namanya Ali Al-Ghayyur, punya ayah namanya Faqih Muqaddam, punya ayah namanya Muhammad Sahib Mirbad, punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Ali bin Alwi bin Muhammad, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ubaid, punya ayah namanya Ahmad bin Isa, katanya itu di kitabnya dia tuh. Itu mulainya pengakuan abad ke-9 Hijriyah. Dari mulai situlah kemudian kitab-kitab yang lain, karena dia kiai punya muridnya nyatet, termasuk Ibnu Hajar. Dia punya guru sepupunya Ali As-Sakron ini, namanya Al-Idrus. Nah, akhirnya sampai sekarang dalam kitab itu, kata Ustadz Hanif Alatas tuh, sudah 180 kitab yang menulis bahwa Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Kenapa? Ya dari mulai abad 9 itu. Sebelumnya mah nggak ada. Dia tidak tahu kalau sebelumnya orang Irak, orang Iran sudah bikin kitab. Orang namanya Ahmad bin Isa ini aslinya orang Madinah. Dia cucu Nabi itu banyaknya dari kota Madinah. Nanti baru cucunya ada yang pindah. Tapi nggak ada yang namanya Ubaidillah ini pindah kemana? Pindah ke Qum di Iran. Itu ada nanti cucunya Ahmad bin Isa yang pindah ke Qum di Iran. Makanya kemudian yang orang Qum ini nyatet kakek-kakek mereka, keturunan mereka ke atas. Kakek dia namanya Ahmad bin Isa, punya anaknya 3 dicatat. Ini orang yang jauh di sana, Yaman. Pada abad selanjutnya 550 tahun kemudian, karena zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang ada YouTube, ada internet, dia nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat kitabnya, jadi nggak tahu kalau di sana banyak kitab yang sudah mencatat nama-nama ini. Akhirnya orang Yaman bikin sendiri setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa, bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ini yang kemudian kita teliti, karena sekarang kitabnya udah lengkap semua tuh di internet. Beli di pasar kebun yang kitabnya kitab-kitab nasab nggak bakal ketemu. Kenapa? Nggak penting bagi santri. Ngapain kita bin begitu, apa untungnya kan? Tapi kalau untuk peneliti penting. Makanya saya mah langsung mesen habis 3 jutaan kitab aslinya. Jadi PDF-nya punya, kitab aslinya pun punya. Kita beli dari luar negeri. Awalnya waktu pertama nulis saya hanya pakai PDF dari internet, banyak semua kitab ada itu. Kita bisa masuk ke Leiden lewat internet. Saya pernah ke Leiden di Belanda, ternyata informasi yang ada di
perpustakaan Leiden itu bisa diakses di internet. Akhirnya saya hanya mengakses dari internet aja. Kalau bapak-bapak pengen baca surat-surat Utsman bin Yahya kepada Snogronje, lihat aja tuh, masuk ke perpustakaan Universitas Leiden di internet, klik. Yang penting bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa pakai translate, kemudian cari manuskrip tentang Utsman bin Yahya, keluar semua itu bagaimana surat-suratnya kepada Snogronje. Wahai tuanku yang mulia Snogronje, kalau ketemu dengan Gubernur Jenderal, tolong sebut nama saya agar saya nanti akan diperhitungkan oleh Gubernur Jenderal. Begitu, ada itu yang seperti itu dalam bahasa Arab. Karena apa? Orang Belandanya namanya Snogronje ini pinter bahasa Arab. Makanya Utsman bin Yahya nulisnya bahasa Arab. Banyak tulisan-tulisan Utsman bin Yahya, termasuk tulisan pada Syekh Nawawi. Itu bisa dilihat di perpustakaan Universitas Leiden, tidak usah ke Belanda. Cukup di perpustakaan Leiden yang ada di internet. Masuk di situ, ada yang destructive, artinya tidak bisa diakses. Kalau kita belum pernah ke sana harus punya kartu. Kalau saya punya kartunya Universitas Leiden itu. Jadi saya karena pernah ke sana, saya daftar di sana sebagai anggota daripada perpustakaan Leiden. Akhirnya saya bisa mengakses seluruh apa yang ada di internet itu. Tapi kalau kita bukan anggota, ada yang ditutup, dikunci, ada yang bisa diakses. Surat Utsman bin Yahya bisa diakses siapa saja. Tapi kalau untuk manuskrip-manuskrip tertentu, banyak yang tidak bisa diakses, kecuali kita jadi anggota perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Begitu, bayar. Jadi kita daftarnya untuk bayar. Itu walaupun adanya di luar universitas, itu nggak bisa diakses dari internet itu, walaupun begitu dekat. Harus anggota, hebatnya gitu. Makanya kita harus meneliti di sana. PBNU kemarin mengutus juga salah seorang peneliti ke Universitas Leiden. Saya minta juga surat yang lain, karena saya tidak bisa mengakses surat yang bukan dari Utsman bin Yahya sekarang. Yang bisa diakses surat Utsman bin Yahya langsung dipoto oleh dari teman yang dari PBNU. Selain Utsman bin Yahya, ternyata juga membuat doa untuk Ratu Wilhelmina, namanya Ismail Al-Atos. Itu bikin surat, bikin doa untuk Ratu Wilhelmina.